Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Hafizah Humairo dengan NIM 101032400-227 dari TK 4807. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tugas 3 PSWK yang menjelaskan tentang proses analisis sinyal dan konvolusi dan fungsi yang diberikan. Maaf sebelumnya saya nggak bisa menjelaskan secara ngevideoin atau dengan maksimal dikarenakan memori HP saya sedang penuh. Jadi saya cuma bisa melakukan merekam seperti ini. Jadi pertama-tama kita pahamin dulu bentuk sinyal masukannya. Kita buat dulu soalnya, yaitu XT sama dengan UT min 1 dikurang UT min 4. Artinya sinyal mulai aktif pada saat T sama dengan 1 dan berhenti pada T sama dengan 4. Terus untuk sinyal ini adalah sinyal kotak dengan tinggi 1 pada interval tersebut dan bernilai 0 di luar interval itu. Terus untuk soal yang kedua ada HT sama dengan UT min 1 ditambah 2 UT min 4. Sinyal ini berbentuk tangga, step sinyal. Nilainya 0 sebelum T sama dengan 1. Kemudian naik menjadi 1 pada interval 1 lebih kecil dari T lebih kecil dari 4. Dan setelah T sama dengan 4, nilai bertambah menjadi 3. Karena adanya tambahan sebesar 2 dari fungsi step kedua. Selanjutnya, untuk mencari keluaran sistem YT sama dengan XT dikali HT, digunakan konsep konvolusi. Konvolusi dapat dipahami sebagai proses menggeserkan satu sinyal terhadap sinyal lainnya, lalu menghitung luas daerah yang saling bertumpangan tindih pada setiap pergeseran. Karena XT hanya aktif pada interval T sama dengan 1 hingga T sama dengan 4, maka hasil konvolusi baru akan muncul saat kedua sinyal mulai saling overlap, yaitu pada T sama dengan 2, dan akan berakhir saat tidak ada lagi overlap, yaitu pada T sama dengan 8. Terus pada interval T lebih kecil dari 2, belum terjadi tumpangan tindih antara kedua sinyal, sehingga nilai keluarannya YT sama dengan 0. Ketika memasuki interval 2 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 5, bagian overlap mulai terbentuk dan semakin besar seiring bertambahnya waktu. Hal ini menyebabkan nilai YT meningkat secara linear, yang dapat dinyatakan dengan persamaan YT sama dengan T dikurang 2. Kemudian pada interval 5 lebih kecil dari T lebih kecil dari 8, overlap antara kedua sinyal masih terjadi, tetapi bagian dari sinyal HT yang terlibat memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu 3. Akibatnya, pertambahan nilai YT menjadi lebih cepat atau lebih curam, sehingga diperoleh persamaan YT sama dengan 3T dikurang 12. Setelah dari penjelasan berikut, ini gambaran tugas 3 PSWK aku. Yang pertama ada gambaran dari soal A, terus soal B, di situ ada soal C yang terakhir kali kita jelasin. Di situ ada sinyal XT dan HT, terus menjadi sinyal XT dan H min T. Terus pergeseran terhadap nilai T, terus didapatkan nilai T lebih kecil dari 2, itu belum overlap. Terus 2 lebih kecil dari T lebih kecil dari 5, mulai overlap. 5 lebih kecil dari T lebih kecil dari 7, itu overlap berkurang. Terus ada T lebih besar dari 8, itu tidak overlap lagi.
Setelah T lebih besar dari 8, kedua sinyal tidak lagi saling tertumpang tindih, sehingga hasil konvolusi kembali menjadi 0. Hal ini menandakan bahwa tidak ada lagi kontribusi dari kedua sinyal terhadap keluaran sistem. Secara keseluruhan, bentuk grafik hasil konvolusi dimulai dari 0, kemudian meningkat secara linear, lalu meningkat lebih tajam, dan akhirnya kembali turun ke 0. Proses ini dapat dibayangkan seperti menggeserkan sebuah sinyal kotak melewati sinyal bertingkat, kemudian menghitung beberapa besar bagian yang saling beririsan pada setiap waktu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proses konvolusi sangat penting dalam analisis sistem, khususnya untuk mengetahui bagaimana suatu sistem merespon sinyal masukan dengan memahami bentuk sinyal dan interval overlap-nya. Kita dapat menentukan hasil keluaran secara sistematis dan lebih mudah dipahami. Sekian video dari saya, jika ada yang kurang saya mohon maaf. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.